والتعليم والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita seperti tadi bilang mau lanjut di buku sirah, biar hari Rabu, Kamis, jadi di sini masih background belakang masih Kamis ya kan? Insyaallah Rabu dan Kamis. Jadi sirah setiap minggu insyaallah, biar kita selesai buku sirah ini. Lihat tebal sekali, lihat besar sekali. Kalau kita mau baca di setiap minggu satu kali aja, ya mungkin berapa tahun baru selesai. Tapi insya Allah kalau 2 hari lumayan bisa, kita bisa apa namanya ini baca banyak di dalam 1 atau 2 hari. Kemarin kita di cerita Utbah bin Rabi'ah fi amri Rasulullah SAW. Hari ini kita masuk madara baina Rasulullah SAW wa baina ru'asa Quraisy wa tafsir li suratil Kahf. Ini panjang, di buku ini panjang sekali, hampir berapa halaman itu? Dari 200 lebih dari 20 halaman judul ini. Tapi mungkin kita pilih yang pertama aja, biar kita bisa paham bagaimana orang kafir cari cara yang biar tutup atau biar agama Islam atau agar agama Islam tidak menyebar kepada orang lain. Sebabnya apa? Mereka rasanya mereka tahu ini benar, ini agama yang benar. Mereka paham ini Muhammad orang jujur, tapi enggak mau ikut karena hawa nafsu, juga karena belum dapat hidayah seperti tadi. Au taqulu nafsu law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Belum dapat hidayah, itu hidayah dari Allah Taala. Qala Ibnu Ishaq kasih tahu kenapa jadi atau apa yang terjadi di antara Rasulullah SAW dan tokoh-tokoh Quraisy. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء وقريش تحبس من قدرت على حبسه. Kita kemarin sudah kasih tahu orang Quraisy mulai ganggu yang baru masuk Islam. Paling banyak itu yang budak, yang orangnya yang tidak punya suku yang besar. Mereka mulai ganggu, yang masukin mereka ke penjara, ada yang mukul, ada yang mereka siksa sama beliau seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, seperti Suhaib, seperti itu. Mereka setiap hari siksa biar dia keluar dari agama Islam. Juga anak atau perempuan yang ikut Nabi Muhammad SAW, atau ada berapa laki-laki juga yang orangnya biasa, bukan tokoh masyarakat atau orang yang besar dari kufar Quraisy, mereka juga bisa ganggu. Yang selamat itu orangnya yang besar seperti Sayyidina Hamzah, seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab, itu mereka tidak bisa ganggu. Kenapa? Karena mereka dari suku yang paling mulia di antara Quraisy. Jadi mereka selamat. Sampai nanti kita belajar bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah bilang kita harus keluar. Kalau kita benar, kenapa kita masih diam-diam di sini? Harus kita keluar. Hasilnya di sini ada satu cerita
waktu mereka kumpul-kumpul itu toko-toko Quraisy kumpul di dekat Al-Ka'bah seperti cerita Utbah miripnya ini miripnya. قال كما حدثني بعض العلم عن سعيد بن جبير عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال اجتمع عتبة بالربيعة. Ini selain kemarin itu Utbah sendiri. Utbah bin Rabi'ah hari ini yang kumpul-kumpul itu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, wa Abu Sufyan bin Harb, wa Nadhr bin Al-Harith, wa Abu Al-Bakhtari bin Hisham, wa Al-Aswad bin Abdul Muttalib, wa Zam'a bin Al-Aswad, wal Walid bin Al-Mughira, wa Abu Jahal, وعبد الملك بن أمية والعاص بن وائل ونبيه ومنبه بن الحجاج إلى آخر أو من اجتمع منهم. Artinya banyak orang dari tokoh-tokoh Quraisy yang mungkin kita bilang yang mereka dengar atau mereka orang mulia di antara Quraisy. Terus ijtama'u ba'da ghurubi syamsi 'inda dhahril Ka'bah. Satu hari setelah terbit matahari, setelah apa tenggelam itu. Terbenam. Hah? Terbenam, tenggelam sama. Terbenam itu matahari di depan Al-Ka'bah. ثم قال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه. Itu cerita kemarin mereka tidak terima dari Rabi'ah. Mereka bilang sudah Muhammad kasih sihir. Hari ini ulang lagi. Juga ayo kirim kepada Muhammad atau manggil Muhammad atau panggil Muhammad biar kita kasih tanya sama dia. Coba kalau dia bisa diam biar tidak ganggu kita, ya kita siap. Hatta tu'dharu fi. Mereka cari alasan seperti tadi. Mereka ini lihat orang yang nasallallahu salam al-afiyah yang tidak dapat hidayah. Seharus mereka bilang kenapa tidak seharus kita dengar Muhammad dulu, kalau baik ikut, tapi mereka bilang enggak, kita bicara sama dia biar kalau kita ganggu dia atau membunuh dia atau itu sudah punya alasan. Mereka tidak cari hidayah, tidak cari ikut Nabi Muhammad, tidak cari ini Muhammad benar atau tidak. Mereka tidak mau dengar Al-Quran. Enggak, kita mau lihat apa namanya ini? Mereka bilang apa? Hatta tu'dharu fi. Biar ada alasan kalau kita tidak ikutnya Muhammad. Faba'athu ilaihi inna ashrafa qaumika qad ijtama'u laka liyukallimuk. Ini mereka menutus atau kirim satu orang, wahai Muhammad, ini tokoh-tokoh Quraisy mau bicara sama kamu. Rasulullah dari dulu dia senang kalau orang Quraisy mau dengar Al-Quran atau mau ikut agama Islam atau itu Rasulullah senang, biasa semangat. Faja'ahum Rasulullah SAW sari'an. Cepat langsung, tidak terlambat. Langsung mereka kirim satu orang, dia langsung datang atau pergi ke mereka. Wa huwa yadhunnu an qad bada lahum fima kallamahum fihi bida'an. Rasulullah fikir ini mereka sudah mau terima agama Islam. Belum dapat wahyu, sudah tidak ada wahyu. Belum ada wahyu. Wa kana alaihim harisa. Rasulullah mau mereka ikut. Seperti kita biasa kalau kita dapat ilmu atau manfaat, pasti saya mau anak saya ikut, mau keluarga saya ikut. Itu yang kita harus perhatian juga. Jangan sampai kalau ada salah atau ada yang kurang, saya mundur. Atau suami saya mundur, saya ikut suami. Atau teman saya mundur karena ada khilaf atau ada masalah sama orang yang ini, saya mundur juga. Jangan. Masih ada baik, masih ada manfaat, masih ada ilmu, saya tetap lanjut seperti biasa. Tapi di sini orang Quraisy, Rasulullah suka mereka ikut atau pengen mereka ikut, sangat pengen atau biar mereka ikut itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ya'uzzu alaihi anatahum.
juga Rasulullah sedih kalau lihat mereka tidak mau belajar atau ikut belajar atau faham agama Islam. Gimana caranya saya sampaikan ke mereka? Hatta jalasa ilaihim. Dia datang duduk sama mereka. Faqalu lahu ya Muhammad inna qad ba'athna ilaika linukallimaka. Wahai Muhammad, kita mengutus atau kirim satu orang biar kita mau bicara sama kamu. Wa inna wallahi ma na'lamu rajulan minal Arab adkhala ala qaumihi mithla ma adkhalta ala qaumik. Demi Allah, kita tidak dengar ada satu orang Arab ganggu sukunya atau kaumnya seperti kamu. Laqad syatamta aba'ana, kamu wahai Muhammad mencaci maki keluarga kita atau ayah-ayah kita. Wa ibtad din, juga agama kita kamu mencaci maki juga. Wa syatamtal alihah, Tuhan kita itu yang itu. Wa saffahtal ahlam, kamu menyalahin pikiran kita juga. Wa farraqtal jamaah, itu mereka lihat yang ikut Nabi Muhammad ini berarti Muhammad itu mulai bisa atau apa bilang apa Bu Aida? Mencerai beraikan, memisahkan. Memisahkan di antara suku Quraisy. Fama baqiya amrun qabih illa jatili. Seluruh yang tidak bagus atau yang jelek itu kamu bawa ke antara kita. Au kama qalu lahu fa in kunta innama ji'ta bihadzal hadits. Ini sekarang pilihan seperti kemarin. Pilihannya. Kalau kamu cari harta, kalau kamu mau jadikan orang mulia di antara kita, atau seperti kita bilang setelah sekarang presiden atau raja, kita siap. Kalau kamu sakit, ada jin atau macamnya, kita siap cari. Ini seperti kemarin yang cerita kemarin. Faqala Rasulullah SAW, ma bima taqulun. Enggak ada atau tidak ada pikiran yang seperti kamu lagi fikir. Saya mau harta atau lagi sakit atau mau jadi raja, itu tidak raja atau tidak mungkin. Majitukum bihi atlubu amalakum wala syarafa fikum wala mulka alaikum walakin Allah ba'athani ilaikum rasulah. Allah Ta'ala mengutus saya rasul kepada wa anzala alayya kitaban, menurunkan buku Al-Quran ya. Wa amarani an akuna lakum basyiran wa nadhira. Allah Ta'ala suruh saya jadi bawa kabar gembira kepadamu, juga beritahu atau apa itu bahasa Indonesia, nadir. Itu nadir apa itu? Peringatan, Syekh. Peringatan. فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة. Kalau kamu terima yang saya datang, agama atau Al-Quran itu yang saya bawa, itu bagianmu di dunia dan akhirat. Maksudnya bagian yang bagus. Dunia dan wa in tarudduhu alayya asbir. Kalau kamu tolak, tidak terima, saya harus sabar karena saya Rasulullah. Li amrillah hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Sampai Allah Ta'ala mengadilan di antara kita atau kasih jalan di antara saya dan kamu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, qala ya Muhammad fa in kunta ghayra qabil min syai'in mimma 'aradna 'alaik fa inna qad 'alimta annahu laisa minan nasi ahadun adyaq baladan wala aqal. Ini mereka jadi kasih apa itu bahasa Indonesia? Syarat-syarat. Syarat yang susah. Mereka bilang sama dia, kamu tahu kita di tempat yang paling sempit itu Makkah. Sekarang kita jangan kita lihat Makkah sekarang. Zaman dulu itu Makkah gunung-gunung itu As-Safa wal Marwah itu gunung besar. Makkah di Al-Ka'bah itu di dekat gunung As-Safa wal Marwah. Sekarang sudah jadi satu bangunan. Ya, mereka bilang, wahai Muhammad, kalau kamu seperti itu, juga ini maaf ini apa itu namanya, hotel yang ada jamnya, namanya apa bahasa Indonesia? Burj Sa'ah.
Burjusa itu yang ada jam itu dulu gunung juga. Artinya paling banyak yang di dekat Al-Ka'bah itu semuanya masih gunung. Ini sekarang sudah jadi bangunan, dulu enggak gunung. Hasilnya mereka minta kita mau luasi tempat itu. Bisa, Tuhanmu bisa bantu kita meluaskan tempat ini. Juga wala aqallu ma'an, air kita juga tidak ada. Juga wala asyaddu aishan, hidup kita susah. Fasallana rabbaka alladhi ba'athaka bima ba'athaka bihi falyusayyir anna hadhihi aljibal allati dayyaqat alaina. Jauh menjauhkan gunung-gunung tersebut. Juga waliyabsut lana biladana, biar makan kita jadi mudah sama itu. Waliyufajjir lana fiha anharan ka anhari Syam. Kasih atau jadikan Makkah itu sungai-sungai seperti Dajlah, Al-Furat, Mesir, wal Iraq. Waliyab'ats lana man madha min abaina, munculkan atau keluar orang tua kita. La ilaha illallah. Waliyakun fi man yab'ats lana minhum Qusay ibn Kilab fa innahu kana syaikhu sidqin fanas'aluhum amma taqul. Kalau kamu mau, ayo juga hidupkan lagi Qusay bin Kilab, itu kakek Nabi Muhammad SAW kan, yang namanya Quraisy. Itu mereka bilang itu orang jujur. Kalau dia bilang kamu Rasul, kita terima. Ini lihat orang kafir bagaimana kasih syarat-syarat yang susah. Tapi juga harus kita lihat ahli agama, harus kita lihat hamba Allah Ta'ala yang di dalam hatinya terasa saya hamba, bukan saya berlawan sama hamba-hamba Allah Ta'ala juga. Saya ahli dakwah ini bukan saya menyalahin orang atau lihat ini ahli neraka. Enggak. Wajib saya sampaikan. In alaika illal balagh. Wajib saya kasih tahu ini salah, ini benar. Wajib saya jelaskan agama Islam kepada yang mau terima. Itu wajib kita. Sampai saya jadi presiden atau jadi orang yang menjabat bisa, atau itu mungkin kita bilang, ayo silakan ini wajibmu. Ahli dakwah beda sama ahli politik juga. Ahli dakwah beda sama waliul amri. Itu Syekh waliul amri itu zaman dulu waliul amri harus ahli agama, tapi sekarang sudah waliul amri tidak bisa baca Al-Fatihah dimanapun. Kemarin di Tunisnya orangnya tidak bisa baca Al-Quran. Kemarin saya berapa kali dengar dari presiden ini orang Arab. Sampai dia bilang di dalam Al-Quran ayat ini bukan ayat, itu hadis itu. Ada perumpamaan juga satu kali enggak tahu Aljazair atau di mana itu presiden bilang yang ada di Al-Quran bilang gini, itu perumpamaan, bukan ayat Al-Quran juga bukan hadis. Itu zaman sekarang. Tapi zaman dulu enggak. Raja itu ahli agama, faham bagaimana, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman juga yang jadi khalifah. Ahli agama itu bisa atur agamanya benar. Seperti lihat ini khilafah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bagus. Tapi setelahnya jadi raja yang di Bani Umayyah, semuanya jahat. Semuanya mungkin kita bilang ada berapa orang yang fasik di antara mereka. Ada berapa raja ya kan. Sampai Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ahli agama 2,5 tahun. Tapi bagaimana bisa berbaiki sampai mereka jadikan dia khalifah yang kelima. Ini kenapa? Karena dia ahli agama. Muhammadul Fatih, Salahuddin yang mereka buka Baitul Maqdis itu karena mereka ahli agama bisa atur urusan umat Islam dalam keadaan yang baik. Hasilnya mereka kasih syarat-syarat yang susah. Tapi karena Rasulullah SAW itu
hamba Allah Ta'ala juga itu yang ulama bilang lihat bagaimana adab Rasulullah SAW sama Tuhan. Allah Ta'ala tidak bilang sama dia, wahai Muhammad, kalau mereka minta apa-apa, boleh, silakan kasih atau minta dari saya. Tidak bilang sama Nabi seperti itu. Tapi Rasulullah lihat tidak ada seperti ini, jadi bilang sama dia, saya hamba Allah Ta'ala, tidak mungkin. Minta dari Tuhan saya seperti ini. فنسألهم أحق هو أم باطل فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك. Kalau itu Qusay bilang atau bilang ini benar ini Rasulullah atau agamanya agama benar atau Al-Quran ini benar dari Allah Ta'ala, kita siap ikut atau kita percaya sama kamu. وأنه بعثك رسولا كما تقول فقال لهم صلوات الله صلى الله عليه وسلم ما بهذا بعثت إليكم إنما جئتكم من الله بما بعثني به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوا فهو حظكم. Ini bukan urusan saya. Allah Ta'ala tidak suruh saya jawab yang kamu minta. Ya, ayo meluaskan Makkah, saya sudah. Jadi bilang sama Tuhan saya, luaskan Makkah. Allah Ta'ala, kamu minta tempat kamu jadi paling baik atau mungkin kita bilang hijau, airnya lancar atau itu saya terima. Ini bukan. Urusan saya atau Allah Ta'ala menutus atau kirim saya, biar saya sampaikan agama. Masalah hidup itu masalah urusan Allah Ta'ala. قالوا فإن لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك سر ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول. Kalau kamu juga tidak mau kasih kita seperti ini, ayo untuk kamu sendiri. Boleh kamu minta dari Tuhanmu menutus atau kirim satu malaikat di sebelah kamu biar membenarkan bicara kamu atau jujur. La ilaha illallah. Wa yuraji'na anka wasalhu falyaj'al laka, juga tanya atau minta dari Allah Ta'ala kasih kupon-kupon itu yang surga namanya atau jinanan itu, jadi ini untukmu sendiri biar kita lihat hidupmu bisa tahu oh ini benar Rasul. Wa qusuran, juga istana-istana juga itu minta dari Tuhanmu biar kasih. Kalau kamu sudah tidak mau kasih kita, ayo untukmu sendiri. Juga wa kunuzan, harta dari emas, wa fiddah amma yughnika amma naraka tabtaghi, biar kamu jadi kaya, tidak capek atau tidak minta-minta atau hidup kamu berubah bukan seperti sekarang yang susah. Mereka minta dari Nabi seperti itu. Lihat jawaban Nabi Muhammad SAW. Fa innaka taqumu bil aswaq kama naqum, karena mereka bilang karena kamu wahai Muhammad seperti kita pergi ke pasar beli jual seperti kita. Minta dari Tuhanmu biar kamu jadi kaya, tidak perlu pergi ke sana ke sini. Wa taltamisul ma'ash minna kama naltamisu hatta na'rif fadlak. Kalau sudah hidupmu jadi seperti itu, kita baru lihat oh ini kamu orang mulia betul, kamu orang Rasul. Ini fikiran mereka. Tapi jawab Rasulullah SAW, ma ana bifa'il wa ma ana billadhi yas'alu rabbahu hadha. Ya, subhanallah. Hidupnya benar, susah. Hidup Nabi Muhammad SAW susah. Mereka juga bilang sama dia tuh, minta dari Tuhanmu kasih gini-gini. Rasulullah bilang, enggak. Ini juga saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ini bukan, saya bukan Rasul biar cari dunia, cari harta, cari hidup saya. Saya mau bantu kamu, wahai orang Quraisy. Qala wa ma bu'ithu ilaikum bihadza walakin Allah ba'athani basyiran wa nadhiran aw kama qala fa in taqbalu ma ji'tukum bihi. Ini ulang lagi, kalau kamu terima ini bagianmu dunia dan akhirat. Wa in taruddu alayya asbur li hukmillah. Kalau kamu tolak saya sabar. La ilaha illallah hatta yahkumullah. Qalu fa asqit alaina kisafan minas sama kama za'amta.
Kalau kamu sudah tidak mau ambil atau tidak kasih kita, juga tidak mau ambil untukmu diri sendiri, ayo kirim siksa kepada kita juga. Ini lihat orangnya. Orangnya di sini bilang apa? Kama za'amta in rabbaka anna rabbaka in sya'a fa'al fa inna la nu'min laka illa an taf'al. Qala Rasulullah SAW, dzalika ila Allah. Masalah ini kirim siksa atau tidak ini urusan Allah Taala. Saya tidak mungkin bilang sama Allah Taala kasih siksa kepada mereka atau membunuh mereka ini semuanya. Tidak mungkin. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أفما علم ربك أننا سنجلس معك ونسأل عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فيتقدم إليك فيعلمك ما ترجع عنه ويخبرك ما وصى عنه بذلك إذا لم نقبل منك ما جئتنا به إنا قد بلغنا بما علمك هذا رجل باليمن. Kalau wahai Muhammad, ini Tuhan kamu tidak tahu, Tuhanmu tidak tahu kita mau duduk sama kamu seperti ini, bicara kita gini, jawaban kamu gini, jawaban kita gini, tidak tahu. Kalau Tuhanmu tidak tahu, berarti itu ada satu orang di kota namanya Al-Yamamah. Al-Yamamah itu orang dukun. Orang dukun. Yuqalu lahu Rahman. Wa inna wallahi la nu'minu birrahmani abada. Ini Tuhan atau orang bil Yamamah namanya Rahman. Kita tidak mungkin percaya atau yakin atau iman kepada Ar-Rahman itu. Faqad a'dzarna ilaika Muhammad wa inna wallahi la nasrukuka wa ma balaghta minna hatta nuhlikaka. Ini alasan kita tidak mungkin diam denganmu. Kita harus berlawan sama kamu sampai habis. Satu dari kita habis, kamu atau kita. Wa qala qailuhum nahnu na'budul malaika wa hiya banatullah wa qala qailuhum lan nu'mina laka hatta ta'tina billahi wal malaikati qabila. Ini cerita pertama yang terjadi di antara Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh Quraisy. Masih ada di berikutnya, ada berapa ceritanya. Coba baca Bu Eda baca dari awalnya, tapi baca dari أو من اجتمع منهم قال اجتمعوا بعد غروب الشمس biar tidak baca sanad tadi. Dari yang pertemuan itu. اجتمعوا بعد غروب الشمس. Baik. قال kata mereka mengadakan rapat setelah matahari terbenam. Itu ya, Syekh? Betul. Di belakang Ka'bah. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, pergilah salah seorang dari kalian kepada Muhammad, kemudian bicaralah dengannya dan berdebatlah dengannya, hingga kalian bisa mengajukan argumen-argumen. Mereka mengutus seorang dengan membawa pesan kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya kaummu sedang berkumpul membicarakan sepak terjangmu. Mereka mengundangmu untuk berdiskusi. Oleh sebab itulah pergilah engkau ke tempat mereka berkumpul. Rasulullah SAW dengan bergegas mendatangi mereka karena mengira ada perubahan sikap positif pada mereka. Itu kenapa ada pikiran seperti itu? Karena setelah yang terjadi kemarin sama Utbah bin Rabi'ah, pikir mereka sudah dari kemarin ada pikiran baru atau mungkin sudah berubah. Terus beliau menaruh perhatian demikian besar kepada mereka, mengharapkan mereka memperoleh petunjuk dan sedih atas kerusakan mereka. Itu setiap orang mukmin, setiap orang ibu, papa harus seperti itu. Kita harus perhatian besar sama keluarga. Jangan saya sudah istiqamah, Masya Allah, tapi tidak lihat anak. Tidak lihat istri. Anak saya walau sudah besar, tapi tetap harus ada nasihat, harus ada itu. Jangan saya lihat, Alhamdulillah jalan saya bagus, yang lain itu dia tahu hukum. Harus ada nasihat. Lasta alaihi bimusaitir, tidak paksa, ya betul, tidak paksa. Tidak harus mukul sama anak, ya betul. Tapi harus di dalam hati kita ada rasa seperti itu. Nah, lanjut. Ketika beliau telah duduk bersama mereka, salah seorang dari mereka berkata, Muhammad, demi Allah, kami
belum pernah melihat ada seseorang pun dari Arab yang bersikap lancang kepada kaumnya melebihi sikap lancangmu kepada kaummu. Ini Sungguh lihat orang kafir atau orang yang salah, tidak lihat salahnya sendiri. Lihat orang yang dari di luar. Nabi Muhammad itu baik di antara mereka semuanya kenal, tapi lihat ini Muhammad salah. Wah, ini berarti Muhammad ini Nabi Muhammad salah atau pikiran mereka yang salah. Tapi mereka tidak lihat kita yang salah. Yang salah itu Muhammad aja. Nah, jadi orang kafir ini lihat apa yang terjadi di Gaza. Kalau kita lihat sosial media yang dari Eropa, dari Amerika, mereka masih lihat Hamas itu salah. Orang Palestina salah. Oh, kenapa Hamas kemarin masuk di tanggal 7 Oktober ke itu? Ya, kamu 57 tahun masih dibunuh, ganggu mereka, keluarin atau diusir mereka dari tempatnya. Sekarang kamu bilang kenapa mereka ini? Ini pikiran orang kafir dimanapun sama. Pikirannya salah-salah. Terus lanjut, Bu. sungguh engkau telah menghina para leluhur, engkau mencela agama dan melecehkan sesembahan kami. Engkau mendungu-dungukan mimpi-mimpi dan mencerai-beraikan. Jika tujuan Ini lihat, dakwamu, sebentar, Bu. Wasafahtal ahlam itu mimpi-mimpi ya kan? iya, Bukan. ahlam, Terjemahnya salah, Bu. harusnya apa, Syekh? Harusnya itu al-ahlam. Rasulullah bersabda, kamu sudah tahu, فَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ. Oh, Al-hulum apa itu artinya, Bu? Di ayat tersebut tadi. iya, Al-hulum mimpi. mimpi yang mungkin kita mimpi basah bilang. Artinya sudah masuk balik. Iya, Ya, dimaksud di sini lihat pikiran orang yang tua, yang lebih tua dari kita, kayak seperti anak kecil ini, safahtal ahlam. oh, Juga ada riwayat Nabi Muhammad SAW, liyaliyani ulul ahlami minkum wan nuha. Rasulullah di dalam riwayat hadis itu, yang belakang saya atau yang berdiri belakang saya waktu salat seharus orang yang besar, jangan yang kecil. Jadi sunnah baris pertama bapak-bapak, baris yang belakangnya anak, belakang lagi perempuan. Itu zaman dulu. Sekarang sudah ada musalla untuk perempuan. Kalau ada anak kecil itu di baris boleh kanan kiri. Yang penting belakang imam itu seharus orang yang besar. Kenapa yang besar? Karena kalau subhanallah ada masalah sama imam itu, mungkin kita bilang pingsan atau jatuh atau wudhunya batal, langsung keluar suruh orang yang besar. Jangan suruh orang yang kecil. Kalau belakang kita kecil, bagaimana? Saya cari fulan dari sana. Fulan datang dari arah kanan atau dari arah kiri dari baris yang belakang saya. Sunnah belakangnya orang yang besar. Itu namanya ulul ahlam. Al-ahlam itu yang punya akal. Tapi di sini bilang yang mimpi-mimpi. Lanjut ah. jika tujuan dakwah menginginkan harta kekayaan, maka akan kami himpun seluruh kekayaan kami, hingga engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Jika Hmm. tujuannya Lihat, kehormatan, maka lihat pikiran mereka dunia aja. Kamu mau ya, duit, mau harta, mau ini, kita siap. Terus, jika tujuannya kehormatan, maka kami akan angkat engkau sebagai pemimpin kami. nah Jika ini engkau juga ingin karena menjadi pikiran raja, mereka, karena mereka lagi atau cari penghormatan ya kan. ya, Wahai Muhammad, kalau mau seperti itu, kita siap juga. Terus. jika engkau ingin menjadi raja, kami akan angkat sebagai raja kami. Ini juga tanyaan Herakles itu bahasa Indonesia mungkin terjemahnya. Heraklius, ya. Herakles itu tanya sama Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, itu waktu Rasulullah kirim buku ke Herakles itu, bilang sama dia itu di antara turunannya atau keluarganya itu ada yang raja. Dia bilang enggak. Dia bilang tidak mungkin orang seperti ini mau jadi raja, karena kalau turunannya atau keluarganya ada yang raja pasti dia cari raja ayahnya. Tapi sekarang enggak. Lanjut.
Jika apa yang engkau alami adalah karena bisikan makhluk halus yang tidak mampu engkau usir, maka kami akan mencari dokter dan mengeluarkan biaya yang besar hingga engkau sembuh darinya. Bagus Astagfirullah. ini, bagus ini terjemah orang Indonesia, makhluk halus ini. Kenapa bilang makhluk halus? Jin. Sudah bilang jin karena sudah jin, tapi makhluk halus. Apa itu halus? Allahu alam. Nggak Tapi terlihat saya makhluk ya, halus tuh goib. Mm-mm. ya sudah jin. Iya, Ya, terjemahnya apa itu? makhluk Tapi halus, ah, makhluk halus. Iya, gimana halus itu? Gimana halus? nggak kepegang saya halus. Oke, tidak masalah. Maksud mereka di sini itu seperti kita bilang bahasa Indonesia apa itu kesurupan ya kan Bu? Iya, Ya, itu yang maksud mereka. Kalau kamu sakit seperti itu, mungkin kita cari dokter. Nah, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, apa kalian membicarakan sepak terjang aku? Dakwaku sama sekali tidak bertujuan mendapatkan kekayaan, kehormatan, atau kekuasaan atas kalian. Allah mengutusku kepada kalian sebagai Rasul, menurunkan Alkitab kepadaku, dan memerintahkanku memberi kabar gembira dan peringatan untuk kalian. Aku sampaikan firman-firman Tuhanku kepada kalian dan memberi nasihat kepada kalian. Jika kalian menerima apa yang aku bawa, maka selamatlah kalian di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika kalian menolak, aku bersabar terhadap perintah Allah hingga Dia memutuskan persoalan di antara kita. Ini Atau seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. itu yang pilihan pertama. Terus atau mungkin kita bilang apa namanya ini? Yang kedua, mereka kasih pilihan yang kedua. Ha, coba wahai Muhammad, kalau ya Muhammad, Pentolan-pentolan Quraisy berkata, wahai Muhammad, jika engkau tetap keras kepala seperti ini, maka ketahuilah bahwa ini uh, lihat, mereka lihat Muhammad yang keras kepala ya kan? ya, ya, Tadi sudah bilang sama mereka kalau kamu ikut itu dapat apa tadi namanya apa itu untuk dunia dan akhirat Bu tadi bahwa Hah? kehormatan semua. Enggak. Fahuwa haddukum minad dunya wal akhirah fid dunya wal akhirah. Oh, selamatlah kalian di dunia dan di akhirat. Itu. Selamat. Mm-mm. Namanya apa? Yang Rasulullah yang bilang, Syekh, atau Iya. Fahuwa haddukum fid dunya wal akhirah. Terus maka selamatlah kalian di dunia dan di selamat akhirat. kan. Selamat. Nah, selamat di dunia dan akhirat. Wa in taruddu alayya Jika asbir. kalian menolak, Mereka lihat ini Muhammad yang keras kepala, tidak lihat diri sendiri. Ya, lanjut. ya, Quraisy berkata, wahai Muhammad, jika engkau tetap keras kepala seperti ini, maka ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang lebih sempit daerahnya dan lebih sedikit persediaan airnya dan lebih keras kehidupannya dari kami. Oleh karena itu, berdoalah kepada Tuhanmu agar Dia menggoncang gunung-gunung yang menyempitkan kami, meluaskan daerah kami, mengalirkan sungai-sungai seperti sungai Syam dan Irak untuk kami di dalamnya, membangkitkan leluhur kami, dan hendaknya di antara leluhur yang dibangkitkan untuk kami adalah Qusay bin Kilab. Karena Qusay. ia, Qusay itu yang kakek Nabi Muhammad. oh ya, Itu yang ya, namanya kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin saya, Kilab bin saya Kilab bin sedikit. Murrah bin sampai akhir. Qusay. Hmm, Qusay itu yang namanya Quraisy. hmm. Qusay Mereka bin Kilab. mereka berhormat sama Qusay. Sejarahnya mereka lihat dia orang baik, kita jadi terima kalau dia membangkitkan, wahai Muhammad kalau membangkitkan atau minta dari Tuhan membangkitkan siapa itu Qusay, dia bilang ikut Muhammad ini benar, kita percaya. Ini Hmm. semuanya alasan yang susah aja yang apa itu tidak mudah. Lanjut. Karena ia orang tua yang benar. Nah, Kemudian kita betul. kemudian kemudian kita bertanya kepada mereka, apakah yang engkau katakan benar atau salah? Jika leluhur kita membenarkanmu dan engkau mengerjakan apa yang kami minta kepadamu, kami akan membenarkanmu, mengakui kedudukanmu di sisi Allah
dan bahwa Allah mengutusmu sebagai Rasul sebagaimana yang engkau utarakan. Lanjut, Syekh. Ya lanjut sudah. Sekarang kita lagi nunggu jawab Nabi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka bilang bersabda, seperti itu, jawab Nabi apa? Jawabnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, aku diutus kepada kalian bukan untuk mengabulkan permohonan mistis kalian. Ya, ini bukan urusan saya artinya. Ya, terus? Sungguhnya Allah mengutusku kepada kalian dengan apa yang kalian saksikan saat ini. Sungguh telah aku sampaikan kepada kalian firman Tuhanku, jika kalian menerimanya, itulah keselamatan kalian di dunia dan di akhirat. Jika kalian keras kepala, aku tetap akan bersabar dalam menjalani perintah Allah Ta'ala hingga dia memutuskan persoalan di antara kita. La ilaha illallah. Ya, ini tetap ahli agama bicaranya sama. Dulu, zaman dulu atau berikutnya sampai sekarang. Agak bicaranya pas sama. Itu yang munafik, yang fasik bisa berubah-berubah. Sampai Rasulullah bersabda, ayat munafik salas, idza haddatsa kadzab, idza wa'ada akhlaf, idza tumina khan. Nasallahu salamah wal afiyah. Lanjut ha? Mereka berkata, jika engkau tidak mengerjakan apa yang kami kita, ini salah artinya. Apa yang kami minta, mungkin begitu, Syekh. Betul. Maka kerjakanlah untuk dirimu sendiri. Mintalah Tuhanmu Ini mengutus semuanya yang tadi itu mereka mau manfaatnya untuk Quraisy semuanya. Kalau kamu tidak mau sama kaummu atau Quraisy, sekarang untukmu sendiri. Coba ha? Jawaban Rasulullah, fakhudh li nafsika, minta apa mereka? Jawaban Rasul, aku tidak melakukan itu semua. Enggak, Oh ya, enggak. yang atas. Jika engkau tidak mau mengerjakan apa yang kami minta, maka kerjakanlah untuk dirimu sendiri. Mintalah Tuhanmu mengutus malaikat bersamamu yang membenarkan apa yang engkau katakan dan meminta pendapat kami tentang dirimu. Mohonlah pada Tuhanmu untukmu agar memberikan untukmu taman-taman, istana-istana, dan kekayaan dari emas dan perak hingga engkau menjadi kaya dengannya. Karena engkau berada di pasar seperti halnya kami dan mencari kehidupan. Kami mengetahui kelebihan dan kedudukanmu di sisi Tuhanmu jika engkau benar-benar Rasul sebagaimana pengakuanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak akan melakukan itu semua dan aku tidak akan meminta itu semua kepada Tuhanku, serta aku tidak diutus kepada kalian dengan untuk semua itu. Namun Allah mengutusku sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini Atau lihat adab Nabi Muhammad SAW sama Tuhannya. Betul, hidupnya susah. Ini mungkin bagus, tapi ahli akhirat tidak fikir tentang dunia. Rasulullah lagi pikirannya bagaimana saya bisa bantu mereka biar dapat hidayah atau masuk agama Islam. Masalah dunia dapat atau datang atau tidak, ini masalah lain. Urusan Allah Ta'ala, kalau mau kasih, kalau tidak juga. Lanjut ha? Atau sebagaimana yang beliau sabdakan, jika kalian menerima apa yang aku bawa, itulah keberuntungan kalian di dunia dan di akhirat. Jika kalian menolaknya, aku bersabar dalam menjalankan perintah Allah hingga Allah memutuskan masalah yang terjadi di antara kita. Ini lihat orang, ini mereka kasih, kita bisa lihat ini orang bodoh, ini juga benar, bodoh-bodoh. Kenapa bodoh? Karena tidak bilang, wahai Muhammad, ayo minta dari Tuhan kamu, kasih kita hidayah atau beri kita hidayah. Enggak, bilang kasih siksa. Coba ini. Pentolan Quraisy itu berkata, jika ucapan memang benar, maka turunkanlah awan dan dari langit, karena engkau mengatakan bahwa jika Allah menghendaki, dia pasti melakukannya. Sungguh kami tidak akan beriman kepadamu jika engkau tidak bisa membuktikan kesaktianmu. Jawab Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika itu dikehendaki Allah pada kalian, pasti itu akan terjadi. Masih saya.
Kalau kita atau saya seperti ini, mungkin saya bilang ya Tuhan, saya langsung ayo habiskan mereka. Tapi Rasulullah masih bilang ini urusan Allah Taala. Kalau dia mau kasih ini Masya baik Allah. sekali, baik banget ya kan? Iya, baik banget. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Kalau Tokoh-tokoh Quraisy berkata, Hai Muhammad, apakah kenapa Tuhan... buru-buru Bu Aida? Kenapa bacaan kamu cepat ini? Lihat waktu Eh, mau habis. iya, Syah, dari tadi soalnya takut banyak Ya. pertanyaan Tapi nih. mereka lagi sekarang kasih bayangan bagaimana jawaban Rasulullah, bagaimana mereka. Ini Oh, masih baik. semuanya santai, tenang aja. Siap-siap. Ya. Tokoh-tokoh Quraisy berkata, Hai Muhammad, apakah Tuhanmu yang menurunkan ini semua? Bahwa kami akan bertemu denganmu di sini, lalu kami menanyakan ini kepadamu dan meminta ini semua kepadamu. Dia mendatangimu untuk mengajarimu sesuatu yang bisa engkau jadikan argumen untuk menjawab pertanyaan kami. Dan dia menerangkan kepadamu tentang apa yang akan dia lakukan terhadap kami jika menolak apa yang engkau bawa. Sungguh kami telah mendengar berita bahwa engkau berguru pada seorang dari Yamamah bernama Ar-Rahman. Demi Allah, kami tidak pernah beriman kepada Ar-Rahman, wahai Muhammad. Kami telah menawarkan banyak hal kepadamu. Demi Allah, kami tidak membiarkanmu sesuka hati berdakwah hingga kami berhasil memerangimu atau engkau yang memerangi kami. Sudah cukup sampai sini, Bu. Iya, tadi sampai sini ya, Syekh. Ya, tadi sampai sini juga. Waktunya juga sudah selesai. Enggak mau mereka bosan ntar besok enggak ada yang masuk. Nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum. Tapi juga kita bisa ambil beberapa pelajaran dari cerita tadi. Orang kafir juga orang yang punya tujuan seperti Rasulullah SAW tidak mungkin turun. Mereka bilang gini, enggak. Tujuan saya gini. Harus kamu mau ikut silakan, tidak mau ini. Mereka bilang untukmu ini bukan urusan saya. Untuk kita, untuk keluarga ini bukan urusan, ini urusan Allah Taala. Artinya tujuan saya mau kasih atau mau beri kepadamu hidayah. Mau ikut silakan. Masalah lain, masalah hidup saya ini bukan urusan kamu. Masalah siksa kamu juga ini bukan urusan saya. Itu yang hamba Allah Ta'ala yang murni. Yang jiwanya atau hatinya bersih. Seperti tadi saya bercanda. Kalau kita yang di sini semuanya yang dengar cerita melihat ini Rasulullah baik banget ya kan. Kalau saya sama mereka tidak mungkin saya diam. Saya kasih hukuman yang keras sama mereka. Tapi Rasulullah coba berkali-kali. Juga bab tadi itu banyak seperti itu. Masih ada di tafsir surat Al-Kahf. Tadi saya bilang sampai 20 halaman. 20 halaman cerita-cerita yang seperti itu. Contohnya yang seperti ini. Mereka datang bilang, wahai Muhammad gini, Rasulullah jawabannya gini. Semuanya yang baik. Nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman. Ahli al-yaqin. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.